Di Cilegon tuh angka pengangguran melonjak ya Pak ya. Terus juga sebenarnya di Cilegon tuh disebut kota baja, kota industri kan Pak. Oke. Nah, kenapa giliran warga lokal Cilegon yang pengen bekerja tuh kayaknya susah banget, sulit banget gitu tuh Pak. Terus giliran kita ngelamar nih Pak. Anggaplah di pabrik lote atau di mana gitu ya Pak ya. Itu kenapa mesti ada yang berpengalaman 2 atau 3 tahun, terus yang fresh graduate mau dikemanain gitu loh Pak. Kan kita sebagai fresh. Ini pertanyaannya bagus sekali nih pertanyaannya nih. Kita kasih ke Dewan Muda aja ya Kang Haji ya. Lebih cocok kayaknya. Ayo Dewan Ajis. Harus merespon. Dewan Ajis, silakan dijawab. Gimana gitu loh Pak solusinya? Gimana kita sebagai masyarakat Cilegon ingin maju, kalau sedangkan yang muda-mudanya aja nggak dikasih kesempatan buat mengembangkan skillnya, sedangkan kayak kenapa sih mesti yang berpengalaman 4 sampai 5 tahun lah? Baik, cukup Graduate mau gimana gitu loh Pak. Sekarang kan yang diandelin anak muda, harusnya anak muda dong Pak yang maju gitu kan, apalagi yang baru lulus. Ibaratkan kita mau mengembangkan skill kita nih Pak, kenapa mesti kalah sama yang orang titipan dari LSM lah, titipan dari LSM itu apa itu LSM itu? lembaga swadaya masyarakat. Iya. Nah, aku ngerasain sendiri loh Pak, waktu aku ngelamar di Lotte kan lewat Disnaker ya Pak ya. Terus aku ngobrol tuh sama ketua kadinnya kan Pak, bukan ketua kadin, sorry Pak, ketua Disnakernya gitu kan. Aku tanya, Bapak kenapa sih sampai dipersulit? Kita nih pengen kerja loh Pak gitu kan, tapi kenapa malah dipersulit? Nah, terus katanya gini, iya maaf ya, soalnya kalau kebon dalam itu kayak kebon dalam, kampung telu, pokoknya itu ada batasan orangnya. Kita yang pihak lotenya pengen mencarinya yang dari wilayah tersebut, ya nggak bisa begitu dong Pak. Gimana? Satunya apa Mbak? Jadi gini, Mbak siapa namanya? Aku Syifa. Syifa. Wah luar biasa ini pertanyaannya. Ini mewakili kota Cilegon ini. Ini semua oke nih, setuju nih. Hari Kamis minggu depan Mbak Syifa silakan datang ke ruang komisi 1 ya. Undang Kang Ajis, undang. Bener? Biar bener tahu. ya? Bener hari Kamis ya. Ya udah kita mau dong surat undangannya biar lebih meyakinkan nanti ketika saya mau masuk. Ini terbuka ya. RDP-nya terbuka itu Neng, nggak apa-apa. Boleh. Nanti ketika saya datang mau nemuin siapa? Kan saya bingung. Pak Hafid, ketua komisi 1. Bilang Pak Ajis dari Komisi 4, wakil ketua Ya, gitu. gimana nih? Ini dari Pak Ajis, dari Pak Hafid ke Pak Ajis. Jadi gimana ini? Jadi harusnya itu yang benar ke Pak Haji Rahmat karena ini dapat. Nah, cocok. Ya, Betul sekali. masa ini dong, Bapak izin motong nih. Masa kita mau menyuarakan suara kita nih Pak, kita mau menanyakan kenapa kita mencari pekerjaan di kota sendiri aja kayak susah banget gitu kan Pak ya. Kenapa mesti dioper dari Pak Ajis dioper ke Pak Hafid, dari Pak Hafid dioper ke Pak Rahmat, katanya dengan alasan kan dapilnya Pak Rahmat, dia tidak bisa seperti itu dong Pak. Kan Bapak kan sudah menduduki DPR yang dimana harus menampung keluh kesah masyarakat Kota Cilegon dan harus memberikan solusi gimana caranya supaya masyarakat Kota Cilegon, angka pengangguran di Kota Cilegon ini menurun seperti itu. Izin saya jawab ya. Ya boleh Bapak. Ya, jangan dipotong dulu ya, saya mau ngomong nih. Boleh nggak? Jawab Pak Dewan Ajis, jawab. Boleh ya, boleh kita ngomong nih. Boleh. Ya, jawab. Jadi kalau Kita dengarkan. soal angka pengangguran yang kenapa di Kota Cilegon itu masih terhitung tinggi, padahal sektor industri ataupun sektor yang memang menunjang untuk mengurangi angka pengangguran banyak. Itu amat Ki, Artman mau ngomong Ki. Ya terus. Gusti ngumah deh ke mengicon.
Ish, Haji Muhyiddin lagi ningkan villa Gila, Bekasi. Terus Jadi bicara soal pengangguran itu kan kompleks, ya. Permasalahannya sangat kompleks. Kalau bicara tadi yang disuarakan oleh Mbak Siva ini, katanya ada ring-ringan, ada LSM, ada apalah itulah. Kedengeran nggak ini? Kedengeran Bapak, kedengeran. Jadi memang itu harus ada suatu dasar hukum untuk bagaimana caranya ring-ringan itu dihapuskan di kota Cilegon itu. Supaya semua masyarakat Cilegon itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak terkelompokkan ataupun terbeda-bedakan. Gitu. Ya kembali ke Hafid, ke Aziz. Oh, jadi begitu. Kalau bicara soal kesempatan peluang kerja, saya rasa di Snaker Kota Cilegon itu sudah memberikan ruang. Namun, karena industri yang hadir di Kota Cilegon ini industri yang padat modal, yang semuanya pakai teknologi yang sudah canggih dan pakai mesin, tidak lagi memakai tangan orang, tenaga orang. Jadi ya mohon sangat dimaklumi begitu, karena investasi yang hadir kita ini kan investasi asing semua. Bukan kayak seperti di Cikande, di Kabupaten Serang lainnya sekitar situ gitu Mbak Siva. Jadi saya rasa kalau untuk kesempatan kerja peluangnya itu sudah terbuka lebar, namun itu memang kesempatannya nggak banyak. Tapi mudah-mudahan ini dengan harapan yang baru, karena Cilegon ini dengan tagline baru, muda berani maju. Nanti ini jawabannya silakan dilanjutkan oleh Pak Dewan Rahmat. Silakan Pak Dewan Rahmat. Punten. penjelasannya gawe lemes jika aku Pak kira Mbak Imai. Bapak, punten nih kan katanya tadi tuh udah terbuka lebar ya Pak ya. Benar nggak Pak? Kesempatan untuk bekerja di kota sendiri udah terbuka lebar. Tapi menurut saya walaupun udah terbuka lebar itu kalah sama yang orang dalam loh Pak. Jadi kita masyarakat yang maksud kalah sama orang dalam itu gini loh Pak. Saya ngalamin sendiri nih Pak. Karena tetangga saya kerja di mana sih, di Suralaya ya Pak, di Suralaya. Memang proyekan, cuma itu kan proyekan juga sama dong Pak, bisa disebutkan bisa dapat peluang pekerjaan di situ ya Pak. Sedangkan saya nanya ke teman saya kayak ada loker gak sih, mau dong. Terus kayak nggak ada. Selang 1 bulan kemudian teman saya masuk di Suralaya Pak. Itu omnya kerja di Suralaya loh Pak. Keren nggak Pak? Sedangkan yang nggak punya orang dalam tuh kayak cuma pelongo. Kita mau nyari loker kemana lagi, mau nyari info loker kemana lagi. Info loker memang sudah banyak tertera dan terbuka lebar di media-media sosial. Apalagi kayak loker Cilegon, berita Cilegon itu kan pasti banyak mengepost tentang loker-loker gitu ya Pak. Tapi ketika kita coba meng-apply itu susah Pak, nggak bakal tembus ke dalam. Yang diutamakan tuh orang dalam. Buktinya Ya, yang di lote sebetulnya- aja itu pihak iya gimana Neng Bapak? Siva. Sorry. Iya. Jadi sebetulnya kesempatannya banyak, tetapi peminatnya juga banyak. Jadi bukan nggak bisa. Ya ada memang beberapa poin-poin itu, tapi kita nggak usah berkecil hati. Nggak yang betul itu betul tadi beberapa tanggapan teman-teman di sini. Kita lihat gebrakan kepala daerah yang baru. Saya sepakat dari dulu juga, kabupaten kota lain juga, ketika ada investor atau perusahaan masuk itu, izinnya itu jangan ditandatangani dulu oleh wali kota. Perizinannya sebelum masyarakat Cilegon ini tertampung semua sekitar 75% diterima. Kalau itu sudah benar baru ditandatangani. Kalau di kita ini kebanyakan nggak begitu. Jadi ketika perizinan masuk main teken dengan agreement ini dan itu akhirnya ditandatangani, padahal yang melamar belum tentu orang Cilegon semua. Bapak, Harusnya ketika wali kota atau kepala daerah mau menandatangani perizinan investor mendirikan perusahaan itu,
Orang Cilegon dulu yang berKTP Cilegon tuh diterima dulu. Nah, Baru setelah itu iya, harusnya ditangani. kan. Selama ini nggak begitu. Nah, itu cara mengatasinya gimana tuh, Pak? Aku mau tanya. Sekarang dengan kepala daerah yang baru, kita akan coba ulang sampaikan kepada Pak Wali Kota yang baru, baik investor baru maupun investor lama, ketika membuka loker, utamakan warga Cilegon semua, dan semua berlaku di semua kecamatan, tidak ada penguasa atau LSM A, B, C, D di wilayahnya masing-masing. Perlakuannya sama. Nah, itu yang saya rasain tuh Pak waktu saya ngelamar di Lotek, kok bahasanya kayak seakan-akan ada perwilayah ya. Bukannya Ya karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk seperti itu tuh, jangan ada pembatasan bahwa ini bloknya wilayah A, bloknya wilayah B, atau C, harus sama semua dari manapun boleh melamar, boleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kalau misalkan Bapak membuat pernyataan seperti itu, mau Nanti kita akan coba selalu ingatkan pada wali kota yang baru dan wakil wali kota dan kepala dinas tenaga kerja yang nanti kita sampaikan harus seperti itu. Izin masuk nih Pak Dewan, saya mewakili dari para pemuda. maksudnya ya. gini loh Pak. Maksudnya gini loh Pak, oke lah kalau emang Bapak mempunyai pernyataan seperti itu. Jadi tolong sampaikan juga ya Pak ya ke wali kota atau Pasti disampaikan. Untuk menghilangkan yang namanya minimal pengalaman. Kita tuh bener loh Pak, mencari pekerjaan tuh sulit di Indonesia tuh benar-benar sulit sekali. Makanya sekarang ada hashtag atau tagar kabur aja dulu. Hashtag Karena apa kabur Pak? aja Karena dulu. skill kita sebagai anak muda tuh tidak diakuin Pak di Indonesia gitu kan Pak. Terus juga apa namanya, kita fresh graduate nih kalah dengan yang berpengalaman 4-5 tahun. Nah terus yang makanya pengangguran tuh yang banyak itu yang baru lulus Pak, karena kita kalah sama yang mempunyai pengalaman 4-5 tahun. Sedangkan kita yang belum mempunyai pengalaman, kita ingin mengembangkan apa Bapak gitu kan. Kita juga ingin loh Pak belajar mengembangkan skill kita. Kalau misalkan yang dicari pengalaman 4-5 tahun, kenapa tidak mencoba mempercayai kepada yang baru-baru lulus gitu loh Pak. Ya termasuk poin itu juga nanti kita sampaikan jangan terlalu banyak persyaratan. Ya memang kedengarannya klise sih, tapi mau nggak mau ya paling nggak suara-suara ini kita sampaikan dan kita bantu sampai titik di mana warga masyarakat kita bisa bekerja dan tidak mati di lumbung padinya sendiri. Tapi memang tidak bisa Di seluruhnya. RDP tidak di live bisa. TikTok ya. Terus Haji terus. Ya, tapi memang tidak bisa seluruhnya seperti yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. Kita akan bantu, termasuk saya misalnya sama-sama di Kebon Dalem dengan Tesiva. Apa yang Tesiva bisa di situ di depan ada Hotel Royal Krakatau. Tesiva skillnya apa atau Nah, duitnya apa? Bapak bilang skillnya apa? Sekarang gini Pak, saya pernah coba ngeplay jadi resepsionis di salah satu hotel di Cilegon ya Pak ya. Terus itu ditanya Pak, pas interview ditanya mempunyai pengalaman nggak? Katanya. Lah, Coba ngeplay ke Hotel Royal tuh yang ada di Kebon Dalem. Bapak bisa bantu saya nggak buat saya ngeplay ke Hotel Royal? Coba. Ya, Bapak buat aja buat lamarannya. Oke, kalau gitu saya buat lamarannya, saya kirim ke Hotel Royal. Tapi dengan jaminan bakal diterima nggak nih Pak? Kalau bilang jaminan bakal diterima sih saya, tapi paling nggak saya akan coba bantu maksimalkan di situ apa yang bisa dikaryakan sementara untuk memberikan pengalaman terhadap Tesiva. Nggak harus jadi resepsionis, nggak harus ini, nanti di sekitaran hotel itu apa yang bisa di-apply gitu. Yang dong Pak kalau gitu ijazah S1 saya Pak. Kalau misalkan ibarat kata Bapak apa yang bisa Nggak dilakukan? harus begitu, nggak harus Gimana namanya tuh? Gimana berijazah misalnya, like saya aja ijazahnya sarjana ekonomi, Ya. tapi
saya juga harus kerja sebagai kontraktor yang nggak ngerti sipil, nggak ngerti arsitek. Tapi karena itu tuntutan hidup, kita harus belajar mengerti soal arsitektur, soal sipil. Bahkan hari ini berpolitik, kan nggak ada dasar saya belajar ilmu politik, nggak ada. Tapi belajar itu nggak harus di sekolah. Saya ngelamar katanya. Ya kalau misalkan saya ditanya, oke lah kalau saya nggak mesti di bagian resepsionis, oke, it's okay, nggak masalah buat saya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ditaruh di bagian keuangan atau staf apapun, oke lah, masih masuk gitu kan. Tapi kan kayak nggak masuk gitu loh Pak, kalau misalkan saya ditaruh di bagian dapur atau apa gitu ibaratkan gitu kan kayak saya nggak sementara mencari pengalaman sambil misalnya di situ belum pas, kita terima saja dulu. Nanti ada kesempatan mana lagi bisa sebagai batu loncatan, ya siapa tahu kita bisa berkembang. Sama Kang Ajis, Kang Afid, sama semuanya. Bahkan kita ini lulusan sarjananya atau sekolahnya Al-Heria, madrasah, berpolitik, bisnis, tapi bisa kok nyatanya bersaing dengan yang lain begitu. Yang penting kita ada kemauan, gak usah gengsi. Begitu Kang Afid, Kang Ajis ya. Oh, cocok itu Bang Rahmat. Betul sekali. Ini pesan saya buat Teh Siva. Ya. Izin masuk nih Pak Dewan. Sebentar, jangan. Pak Dewan izin Dulu, kan masuk. belum selesai saya ngomongnya. Ya, gantian. Kan belum selesai saya ngomong, jangan masuk dulu, ntar dulu. Saya hanya sekedar mengasih masukan. Izin masuk Pak Dewan. Sekarang kan tadi aspirasi dari perempuan atau pemudi ya. Iya kan saya belum jawab. ya dulu. bentar Saya belum Pak. jawab. Gantian Pak. Biar dikasih Habis ini solusi dulu baru sama Bapak, Pak Dewan. biar kita tahu Tadi juga. ini kita diskusi Dewan. santai aja dulu Ya, Jadi diskusi santai santai aja aja. dulu. Tenang aja, kebagian waktunya mau dilanjut. Kita dengerin Kebagian, tenang aja, sabar. dengerin Nah, pembicaraan dan online masukan nih. dari Pak Tapi Dewan kita dulu harus ada- nanti kita juga harus bakal ada aturan. diterima kok. Kalau nggak mau dilanjut, ya kita selesaikan aja. Sabar dulu. Gak apa-apa, tahan aja dulu. Kita kan ini lagi diskusi. ya, monggo, Caranya monggo. gimana memecah masalah pengangguran. Siap. Jadi biar ketemu titik terangnya loh, Jangan buru-buru, santai aja, Sabar Pak Sarah, sabar ya. Gantian ya. Nah, jadi gini ya, saran untuk Teh Siva. Siap. Tadi kalau bicara soal apa lulusan sarjana saya apa, lulusan saya apa, kemudian saya harus kerjanya linear dengan lulusan kuliah saya rasa itu itu suatu harapan yang membuat Teh Siva pesimis. Jadi kemudian saran saya, kalau bicara soal kerja, kita ini kan tugasnya cuma bisa ikhtiar dan berdoa. Kalau anak muda mah nggak usah mikirin gengsi. Kalau mikirin gengsi nggak akan ketemu judul, nggak akan sukses nantinya. Kalau kita harus menselaraskan ataupun menyesuaikan dengan lulusan kita, nggak akan ketemu judul. Karena tadi Pak Haji Rahmat bilang, Pak Haji Rahmat lulusan madrasah, lulusan Al-Heria, saya juga sama. Tapi alhamdulillah kita orang ya nasibnya bagus. Kalau kita nggak gengsi, kalau kita nggak mikirin lain-lain, ya insya Allah. Jadi kita coba aja dulu intinya untuk mengembangkan skill kita itu ya bagaimana caranya gitu loh. Caranya ya dibuka dengan adanya Iya, BLK dong. tadi kan udah disampaikan oleh Pak Haji Rahmat. Coba Iya. aja apply dulu untuk penyesuaian. Kalau memang oke, artinya kan ada jenjang-jenjang berikutnya. Nggak langsung Teh Siva ngelamar di Lotte jadi direktur. Ya enggak, iya sih Pak, iya. Cuma kan katanya kan kita tuh harus apa aja jangan gengsi gitu kan Pak. Ya oke lah, saya juga pernah jadi part time gitu kan Pak. Karena emang hitung-hitung nggak, mau kerja apa lagi? Soalnya kerja di situ susah gitu kan Pak. Jadi, nah kalau saran saya sih untuk dia kita punya skill juga gitu kan Pak. Minta tolong Pak, adain BLK gitu. BLK gratis. Kita perluas saja itu apa Ya namanya. itu. Tinggal kita perluas saja kesempatannya. Nanti kita dorong melalui wali kota baru. Mudah-mudahan wali kotanya tidak anti kritik dan siap menerima masukan dari masyarakat kecil, menengah maupun atas. Gitu Teh Siva. Ya. Nah, apalagi wali kotanya muda, energik, dan lain sebagainya. Bapak itu ada yang bilang katanya saya cocok jadi sekretaris personal Pak Dewan Rahmat. Aduh gimana ini Pak? Ayo Kang Haji,
Bagaimana tanggapannya? Ya boleh aja sih. di kantor dewan kan ada komisi, ada fraksi. Ya cuman itu ketika mau di situ belajar, tapi salary-nya jangan ada tuntutan, karena di situ yang ngatur kan Pak Sekon ya, Pak Aziz. Iya betul, Pak Haji Rahmat. Pak Hafid ya. Iya betul. Tapi kita teman-teman di fraksi itu biasanya patungan untuk menggaji teman-teman yang ada di situ, paling nggak berpengalaman. Nah, nanti pengalaman-pengalaman itu bisa menyebar kemana-mana. Saya ini, Pak Aziz dan Pak Hafid ini juga kerjanya nggak hebat-hebat amat. Saya tukang sampah, buang sampah. Pak Aziz ya, Pak Hafid ya. Iya betul. Cuman nggak sadar aja kalau sampah itu ternyata mengandung duit. Saya nggak gengsi buang sampah. Ya udah nih, coba saya ngelamar, coba saya apply di Royal ya. Bapak bisa bantu saya Teh masukin Siva ke gini aja nih punten Royal saya ya, potong. Pak. Pak Teh Siva, Iya. sambil Ngajar Pak Haji di Rahmat Royal, pulang dari kantor, nanti Teh Siva pulang sore ini, kalau nggak malam ini mampir ke rumah Haji Rahmat, biar ngobrol langsung. Iya, langsung bawa lamaran ya, Mbak ya. Bapak kan masih di kebun dalam kan, Pak, yang pertigaan itu, Pak. Waduh, Iya. kulit tawang. Kalau Teh Siva kemarin milih saya, dukung saya, berarti pasti tahu. Ya tahu lah, Bapak. Saya kan harus Milihnya modal. bukan Haji Rahmat soalnya. Bapak dulu di Tapi- Demokrat kan? Tapi Haji Rahmat ini saya akui luar biasa urusan sosialnya, jadi Tuh nggak Bapak ada yang nanya pandang-pandang loker gitu. lagi tuh, katanya apa nggak ada loker karyawan di posko. Makanya joinnya dari tadi ini kita lagi ngebahas loker. Yo silakan, tadi siapa yang mau menyampaikan tuh, gantian yo. Ya, saya Pak Dewan izin menyampaikan Masuk. aspirasi ini. Izin ya Pak Dewan ya. Yo siap. Ya, habis ini Vita ya, Vita nggak apa-apa. Siva dengerin ya. Iya Bapak, aku menyimak kok. Ya, Yo, tadi kan itu aspirasi dari pemudi. Nah sekarang saya sebagai pemuda dan saya juga mewakili dari teman-teman pemuda yang ada di masyarakat Dari mana? Dari mana? sekitar, terutama kota Cilegon. Saya Dari mah mana? orang Dari mana? dekatnya Kang Haji sama Kang Hafid, orang Kubang Welut. Orang Bang Welut. Ya wes terus. Ya terus apa arah gini? Nah, pokoknya. Herdi Kang Haji. Yo Herdi. tuh, yo terus. Aduh, ndek mau nonton aja. Bentuk gonggo nunggu Pak, ada Ibrahim Oh. kayaknya. Iya kan? Iya terus. Saya si coker go. Ya jadi gini ya Pak Dewan, Iya, kita iya. kan terdapat berdasarkan hasil riset saya, yang dimana rata-rata di masyarakat kota Cilegon ini, salah satunya para pemuda gitu kan, kurangnya kapasitas dan kualitas untuk soft skill dan juga hard skill. Nah tentu itu salah satu penyebab bagaimana kita kurangnya bersaing terhadap perusahaan-perusahaan ataupun terhadap SDM yang ada di luar yang melamar pekerjaan di kota Cilegon. Nah, ini cocok ini kayaknya nih. Bagus, terus. Nah, aspirasi dari saya itu Pak Dewan, bagaimana caranya agar Pak Dewan ini bisa membangun atau membantu para pemuda ini agar bisa meningkatkan kualitas dan juga kapasitas pemuda-pemudi yang ada di kota Cilegon gitu. Dengan caranya kayak gimana? Saya memiliki sebuah pandangan ataupun memiliki sebuah masukan kepada Pak Dewan ini untuk menunjang para pemuda ini memiliki soft skill dan juga hard skillnya. Hard skillnya itu kita berikan pelatihan. Saya sudah melihat ataupun sudah mengikuti beberapa pelatihan yang ada di kelurahan. Nah itu dilakukan tidak keseluruhan terhadap pemuda-pemudi yang ada di masyarakat sekitar. Nah oleh karena itu berikanlah ruang kepada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, pelatihan jenis apa yang bisa menunjang hard skill yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan. Salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah
cara untuk mengatasi ataupun problem solving yang terjadi di perusahaan ataupun yang ada di pekerjaan. Dan juga ada pelatihan-pelatihan yang mungkin tidak dapat kita hasilkan di sekolah. Salah satunya itu pelatihan operator EXA, pelatihan welding, pelatihan printing dan juga sebagai macamnya itu. Nah, itu perlu kita bantu. Dan kita juga perlu bantu terhadap pemuda-pemudi yang memiliki kemampuan tersembunyi gitu. Contohnya saya mempunyai kemampuan di bidang public speaking contohnya. Nah itu saya kepengen daripada ini membantu adanya kepelatihan ataupun pelatihan yang ada di masyarakat ataupun di kelurahan salah satunya untuk membantu kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat ini gitu kan.